Untuk menginstal Joomla sangat mudah sekali. Silahkan unduh file yang berada di website kami dengan ekstensi zip. Seperti ini. Nah, langkah pertama untuk melakukan instalasi adalah dengan mengekstrak file zip ini. Saya ekstrak terlebih dahulu ke dalam suatu folder. Maka proses pengekstrakan file Joomla yang akan kita pergunakan untuk membuat website profesional segera berjalan dan kita tunggu proses pengekstrakan sampai selesai. Dan jika sudah selesai, maka akan berbentuk sebuah folder seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah silakan mengaktifkan SAM control panel Anda. Dan aktifkan Apache dan MySQL Anda sampai berstatus running di sisi kanannya seperti ini. Kemudian kita buka browser kita. Saya pergunakan Mozilla di sini. Untuk mengetahui SAM kita bekerja atau tidak, silahkan buka tab baru. Kemudian ketikkan di address bar dengan alamat 127.0.0.1. Kemudian enter dan perhatikan yang terjadi. Maka kita akan di-redirect ke dalam sebuah folder yang bernamakan SAM. Jadi alamat lengkap kita yaitu 127.0.0.1 dan di dalam folder SAM atau /SAM. Kemudian saya buka Windows Explorer. Nah, kemudian ke dalam drive E sesuai instalasi SAM yang kita bahas pada bab sebelumnya. Kemudian di folder SAM. Dan kita menuju ke folder htdocs. Folder htdocs memegang peranan penting karena di dalam folder ini merupakan tempat root dari website lokal kita atau yang biasa kita sebut dengan root hosting web kita, tetapi di area lokal. Nah, jika kita perhatikan ada folder SAM di dalam folder htdocs yang sedang kita tempati ini. Sangat relevan dengan alamat yang ada di localhost yang baru saja kita buka. Berarti folder Joomla yang baru saja kita ekstrak, silahkan Anda cut ke dalam folder htdocs yang kita buka. Setelah berhasil, kita rename folder Joomla sesuai dengan nama web yang akan kita buat dan kita mudah ingat. Misalkan dalam multimedia interaktif kali ini saya akan memberikan nama folder ini dengan webku. Saya enter. Setelah tahap ini selesai, silakan kembali lagi ke dalam browser Anda. Kemudian silakan menuju alamat 127.0.0.1. Kemudian slash dengan sesuai folder yang baru saja kita namai, yaitu webku. Kita enter. Maka halaman instalasi Joomla akan segera muncul dan kita tinggal mengikuti step-step selanjutnya. Jika kita perhatikan di halaman ini terdapat 7 langkah yang berada di panel kiri, yaitu language, pre-installation, license, database,
FTP, configuration, dan finish. Untuk tahap ini kita disuruh memilih bahasa apa yang kita pergunakan di sini. Kita pergunakan bahasa Indonesia. Saya pilih di sini. Kemudian kita next. Di langkah kedua yaitu langkah pemasangan. Di sini terdapat info-info tentang Joomla yang akan kita pasang di SAM versi 1.7. Kita klik berikutnya. Yang ketiga adalah langkah lisensi, yaitu persetujuan dari pihak Joomla kepada Anda apakah Anda menyetujui persyaratan Joomla. Jika Anda setuju, silakan klik berikutnya. Langkah ketiga adalah pengaturan basis data. Di sini kita harus melakukan konfigurasi pada website yang kita buat dengan CMS Joomla. Di sini tepatnya konfigurasi dengan database yang akan kita pakai yaitu MySQL. Cara untuk pengkonfigurasian MySQL, kita buka tab baru di sini. Jika saya biasanya mempergunakan 127.0.0.1, maka di sini saya akan menerangkan menggunakan localhost. Localhost dan 127.0.0.1 merupakan sama, yaitu yang akan mengarahkan kita pada website lokal kita. Jika localhost merupakan domain name dan 127 merupakan IP yang mengarahkan kita pada website lokal kita. Dan semuanya sama di dalam semua komputer yang ada di seluruh dunia. Kita masuk localhost, kemudian kita masuk ke dalam folder atau kita slash phpMyAdmin. phpMyAdmin merupakan halaman untuk pengkonfigurasian database atau MySQL. Nah, maka akan keluar halaman dari phpMyAdmin, tampilannya seperti ini. Jika kita tadi sudah melakukan pembuatan file dan pengekstrakan file Joomla kita, maka di sini kita akan mencoba membuat database baru yang akan terkoneksi dengan file website kita. Cara untuk membuat website baru, silakan scroll ke bawah. Maka di tengah di sini ada tulisan create new database. Misalkan di sini saya menamai database saya DB webku, yang berarti database dari web kita yang akan kita buat tadi. Kita klik create di sini, maka database DB webku telah berhasil dibuat. Kemudian kita kembali lagi ke tab sebelumnya, yaitu tab pengaturan basis data atau pengaturan database kita. Kita perhatikan di sini ada nama host, kita isikan dengan localhost atau dengan angka 127.0.0.1. Kemudian di bawahnya lagi ada nama pengguna. Kita isikan dengan root atau default dari database kita atau MySQL, karena kita belum melakukan konfigurasi pada phpMyAdmin. Sandi atau password adalah password dari root. Dalam pengaturan awalnya belum ada passwordnya atau tidak dikasih password di MySQL. Nama basis data yaitu nama database yang baru saja kita buat, yaitu DB webku. Jika semua sudah terisi, silakan Anda klik berikutnya. Maka langkah selanjutnya yaitu pengaturan FTP. Untuk
langkah ini kita lewati terlebih dahulu karena belum melakukan pemasangan di website online atau belum menyewakan hosting. Karena kita masih berada di area lokal, kemudian kita klik berikutnya lagi. Di pengaturan ini yaitu pengaturan jumlah nama situs kita. Misalkan di sini nama situs yang akan saya buat, saya berikan nama website baru saya. Alamat email Anda atau alamat email dari admin yang akan mengkonfigurasikan atau melakukan pengaturan di backend di Joomla yang akan kita buat nanti. Di sini saya isikan alamat email saya, sandi atau passwordnya, password dari Joomla. Saya pergunakan kata di sini. Di sini bagian bawah terdapat sampel data, dan jika kita klik maka website Joomla yang akan kita install akan berisikan file-file atau berisikan database, artikel, modul, komponen yang berada di Joomla pada umumnya. Tapi jika kita lewati, maka file Joomla atau website Joomla yang akan kita install akan kosong dan kita harus menginputkan secara manual. Untuk saran saya, untuk pengguna awal silakan klik pasang contoh data ini untuk mengetahui lebih jelasnya apa isi Joomla karena kita belum mengetahuinya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, penginstalan Joomla telah selesai. Kemudian di sini ada dua tombol yaitu situs dan admin. Jika kita klik situs, maka kita akan diarahkan ke dalam website kita. Tapi di sini ada sebuah pesan error. Kita diharuskan menghapus directory pemasangan. Maksudnya apa? Di sini saya buka Windows Explorer lagi. Kita perhatikan di htdocs webku. Di sana ada folder yang bernama installation. Silakan Anda hapus. Dan jika kita hapus berarti kita menandakan website yang kita pasang atau Joomla kita sudah bisa diakses. Kita coba lagi. Kita akses melalui localhost webku ataupun 127 webku. Kita reload lagi. Maka website Joomla akan segera terlihat seperti ini tampilannya. Putih dan berwarna biru backgroundnya. Pemasangan Joomla dan pengaturan database telah selesai. Dan pengaturan lebih lanjut menjadikan website ini menarik akan berada di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.